Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwan Syasaputra dari kelas 11 IPS 1. Saya akan membawakan materi Revolusi Prancis. Revolusi Prancis merupakan salah satu dari revolusi besar dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Revolusi Prancis merupakan suatu periode sosial radikal dan penolakan politik di Prancis. Revolusi Prancis adalah gerakan revolusioner yang mengguncang Prancis antara tahun 1787 dan 1799. Lalu mengapa revolusi ini terjadi? Sebelum terjadinya revolusi Prancis, sistem kehidupan yang mengatur masyarakat berjalan sangat buruk. Dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi berlangsung pada situasi yang tidak adil dan kacau. Kekuasaan raja yang absolut. Kekuasaan raja yang absolut dimulai sejak Prancis dipimpin oleh Henry keempat, namun benar-benar diterapkan pada pemerintahan Louis XIII pada tahun 1610 sampai 1643. Raja adalah penentu tunggal dalam urusan pemerintahan. Penerus-penerus Raja Louis ke-13 tetap mempertahankan sikap absolut dalam memerintah. Pada masa pemerintahan Raja Louis ke-14 mengikrarkan dirinya sebagai pengganti Tuhan di dunia. Selama memerintah, Raja Louis XIV memiliki negaranya secara mutlak, baik kekayaan maupun penduduknya. Selama Raja Louis XIV memerintah, lebih banyak dikendalikan oleh permaisurinya, Marie Antoinette. Pemerintahan yang tidak kompeten membuat kekecewaan dan kebencian rakyat. Prancis mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Raja Louis XVI pada tahun 1774 sampai 1789, di mana pada waktu itu tengah terjadi krisis keuangan. Ketimpangan masyarakat. Kekuasaan pemerintahan yang absolut membuat rakyat hidup tertekan dengan berbagai kewajiban yang memberatkan. Kondisi itu membuat kecemburuan sosial bagi rakyat, bahkan mendorong munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang berusaha mempertahankan kemapanan. Kondisi keuangan negara. Dengan kehidupan raja dan keluarganya yang hidup boros dan mewah membuat kondisi keuangan menjadi lemah. Apalagi pada tahun 1787 dan 1788 terjadi gagal panen dampak dari iklim yang tidak teratur. Pada tahun 1787, pemerintah juga memulihkan kebebasan ekspor biji-bijian. Harga biji-bijian yang membumbung cepat menimbulkan kenaikan gaya hidup. Dampaknya banyak perusahaan yang gulung tikar. Berkembangnya pemikiran baru. Pada pertengahan abad ke-18, di Prancis muncul para penulis dan filsuf terkenal. Banyak tulisan-tulisannya yang mengilhami munculnya dan mendorong perubahan yang besar, di mana tulisannya mengenai kesalahan-kesalahan pemerintahan yang lama, ketidakadilan sosial, dan kondisi keuangan. Filsuf-filsuf pembaharu yang muncul seperti Montesquieu, Voltaire, atau Jean-Jacques Rousseau. Meletusnya revolusi Prancis. Dengan kondisi-kondisi Prancis yang terjadi seperti itu membuat ketidakpuasan dan kemarahan rakyat pada tahun 1789. Kritik tiada henti dilontarkan sepanjang abad oleh kaum elit negeri yang berilmu. Mereka menolak jarak antara tatanan politik dan sosial. Dalam buku sejarah Prancis, dari zaman prasejarah hingga akhir abad ke-20, terbit pada 2011, karya Jean Campenser. Pada awal 1789, marak berbunculan plakat-plakat dan lembaran berkala. Rakyat Prancis pun mulai angkat bicara di seluruh pelosok Prancis saat mengisi daftar keluhan serta menyiapkan pemilihan umum di tingkat daerah. Pada 9 Juli 1789, Dewan Nasional Konstituante terbentuk. Dewan tersebut bertugas untuk membuat rancangan undang-undang dasar. Lahirnya dewan tersebut menjadi kedudukan dan kewibawaan raja menjadi lemah. Pada 14 Juli 1789 terjadi penyerbuan ke penjara Bastille sebagai lambang absolutisme raja.
Penyerangan tersebut terjadi karena adanya informasi jika raja telah mengerahkan 20.000 pasukan untuk berjaga-jaga di sekitar Versailles atau Paris untuk menindas revolusi. Penyerangan penjara Bastille sebagai penanda meletusnya revolusi Prancis. Rakyat Prancis pun menetapkan 14 Juli 1789 sebagai Hari Nasional Prancis.